HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Wujud. Sebentar lagi akan kami suguhkan beragam acara berupa tontonan, persitatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali si Hadiah Parisia akan mengawali dengan tayangan awal dan berbagai sajian menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Untuk lomba coloring disediakan media Patrawartam Skarpena ukuran A3 untuk diwarnai dan diikutkan lomba. Sudah sewindu wartam membuka mata menatap mata. Jika Anda tertarik pada sajak atau puisi, terutama puisi Hindu, dan jika puisi Anda sudah 10 baris dengan tema-tema Hindu, segera ikutkan dalam lomba puisi Hindu 8 tahun wartam. Media Trisulatama selaras satyam siwam sundara. bagi adik-adik Swindu, siswa-siswi Hindu yang menyukai tantangan kuis, apalagi untuk mengasah motorik, afektif, dan kognitif, daftarkan diri Anda untuk mewakili sekolah, masing-masing 2 orang untuk setiap regu. Pendaftaran dibuka mulai 10 April 2022 melalui email wartamu@yahoo.co.id. Sujatine ajaran sastra agama Hindu Dharma dikeloptah Pancasrada anggen margi sareng sami melaksana anggen titing mulati jagadita. Jika Anda suka bersenandung, suka menyanyi, terutama menyanyikan lagu rohani, hobi Anda bergayung sambut. Karena Wartam juga mengadakan lomba menyanyikan lagu Kidung Hinduni yang diambil dari kanal YouTube Kidung Hinduni dengan kategori menyanyikan 1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan. Kirimkan rekaman video menyanyi terbaik Anda ke email wartam@yahoo.co.id atau datang langsung ke redaksi Wartam Jalan Nangka Selatan nomor 29A, Denpasar. Marilah belajar manifestasi Tuhan, menjaga alam raya dalam penghider buana. Ayo sobat, sukseskan lombanya dan jangan lewatkan kesempatan untuk mengasah pengetahuan Hindu Dharma. Ikuti lombanya, disediakan masing-masing 3 pemenang di setiap kategori. Plus piagam penghargaan, tabungan beasiswa, dan ceramah menarik dari Wartam. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Pemirsa HiTV, hari ini High Schooling akan mempraktekkan program yang keempat, yakni Excited Game. Lokakarya pembuatan swastika sebagai lambang agama kita dengan 2 selendang masing-masing dari 4 warna Istadewata, hitam, putih, merah, dan kuning. Seperti apa keseruannya? Mari kita lihat lokakarya games.
selalu menjadi swastika, tanda kerahayuan, jadi lambang Hindu Dharma. Swastika cakra jiwa, tancapkan di dalam dada, agar semua laksana bersinar seperti swastika. La 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 la. La 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 la. Mari satukan tangan menjadi swastika sana. Demikian tadi pemirsa pembuatan swastika dari 4 selendang warna-warni. Semoga menginspirasi untuk kawan-kawan high school. Saya Diah Parisia, salam damai, Channel 3. Demi keselamatan, tujuan bersama kita. Untuk Kita nikmati suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif hadir tak sekedar basa-basi, tapi mencari solusi sehangat ngopi. Pemirsa ITV Channel 3 dimanapun Anda muka gawai, Napi Orti, Dumugis Tante Becik dalam karunia yang widi. Kali ini, saya Mia Gandewa sedang menggenggam majalah Wartam edisi 86 dengan banner Dwi Datu Sang Ibu Kota Baru. Tulisan dari seorang kolumnis Wartam dengan judul Tanah Air Segara Giri. Dua unsur yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Pemirsa ITV Channel 3 bersama Bapak Nyamandayuh, Napi Orti, Pak. Iya, Astunggarem ya, becik-becik ya. Becik-becik, Pak ya. Ya. Tanah Air Segara Giri. Ya, Nah, ya. kalau kita bahas dari unsur sosial, religius nih gimana, Pak? Kan begitu banyak manfaatnya nih tanah dan air. Nah, kalau kita kaitkan dengan Segara Giri gimana, Pak? Ya, benarnya terkait dengan tanah air dan segara giri. Pertama perlu yang sampaikan bahwa masa depan bumi ini, ada pemanasan global, seperti itu menjadi tantangan kita bersama untuk kembali merawat bumi ini, itu pertama. Kemudian seperti tadi sosial religiusnya, bahwa bumi ini kan tempat kita berpijak, yaitu tanah dan air. Kalau mengacu kepada struktur bahwa bumi ini kan di paling bawah kan kala geni rudra, ada api, kemudian juga ada air, baru ada tanah. Itu struktur sampai nanti yang kita sebut dengan Pancamabhuta tadi ya. Dua unsur ini menjadi penting bagi kita, utamanya dalam kehidupan ini, sehingga air sering disebut dengan Naga Basuki. Nah, itu kan yang melilit di Padmasana. Kemudian tanah disebut dengan Ananta Boga, bahwa ini Ananta Boga makanan tidak akan pernah habis-habis seperti itu. Nah, tapi menjadi tantangan kita bahwa bumi ini perlu diselamatkan seperti itu. Itu kalau kita berbicara tanah dan air. Nah, menarik nih Pak, tanah dan air begitu penting bagi kehidupan kita di alam semesta ini. Iya, nah, bagaimana Hindu memuliakan tanah dan air ini Pak? Mungkin ada susastra Hindu yang memuat tentang bentuk-bentuk pemuliaan Hindu terhadap tanah dan air? Iya, untuk memuliakan itu kita kan melakukan puja kan, puja pada Pertiwi, yaitu Om Pertiwi Sairam Dewi, kan Catur Dewi, Mahadewi, Catur Astama Batari, Siwa Bumi Mahasini, bahwa bumi ini sejatinya adalah lingga dari Batara Siwa, kan seperti itu. Maka ini akan menimbulkan sikap yang religius, penghormatan kepada bumi, sehingga bumi bahkan disamakan dengan ibu. Makanya Pandana Siwa bilang bahwa melukai bumi sama dengan melukai ibu, seperti itu. Nah, ini
Ini menjadi catatan kita, bahkan Ibu Sur dalam lagunya kan tanah airku kan seperti itu, yang ku cintai, yang ku sayangi, yang ku kagumi. Nah ini refleksi bahwa kita menjadi catatan ke dalam juga di dalam diri kita kan ada tanah dalam unsur air juga kan seperti itu. Sebenarnya kita adalah secara kosmis sama prinsipnya. Namun antropomorfik atau memuliakan alam itu dalam ritus-ritus upacara keagamaan seperti itu dengan mendem pedagingan, harus ada unsur padatnya, kemudian tembaga, emas, perak, kuningan, besi, unsur logam ini. Tanah juga dalam hal ini pemilihan kita apabila kita mencari tempat tertentu untuk disucikan melalui proses sakralisasi. Bahkan untuk mendirikan tempat suci, tanah itu dicari tanah yang berbau harum seperti itu, yaitu syarat-syarat untuk menentukan tempat suci seperti itu. Terakhir Paman, pesan yang ingin Bapak sampaikan dari tulisan Tanah Air Segara Giri ini gimana Pak? Ya, tanah dan air, segara dan giri, tanah dan air sebagai sekarang kita ketahui kan ibu kota kita, Nusantara kan seperti itu. Semua jajaran di 34 provinsi membawa kendi, membawa air dan tanah, ritus ini kan dan kemudian dipendam di sana. Kalau kita Hindu, kita kenal dengan penanaman Pancadatu, kedatangan Markandeya. Ya ini adalah ritus nasional yang Bapak kira Mia sangat tepat sekali untuk membangun energi kebersamaan, persatuan yang kita namakan dengan Nusantara. Kemudian Segara Giri, iya, konsep-konsep ini Segara Giri itu kan kalau ke Giri arahnya ke gunung, gunung itu kan simbol kesejahteraan. Yang utara Dana ketemu, bahwa yang gunung itulah Dana ketemu, itu adalah simbol kesejahteraan. Yang matahari seperti itu Yusania Madawa, bahwa matahari terbit kita akan menemukan namanya panjang umur. Kemudian kalau dengan laut gitu, berhubungan dengan laut, segara seperti itu, tempat Angurwat di sana, dominan tempat Angurwat. Tapi semuanya akan berlabuh ke segara, sehingga upacara Segara Giri, Segara Gunung, kemudian ruatan kebanyakan dilakukan di segara gitu. Menarik sekali ya Pak ya. Pemirsa ITV Channel 3, untuk lebih lengkapnya penting untuk membaca Wartam edisi 86 dengan banner Dwi Datu Sang Ibu Kota Baru. Demikian tadi ngobrol inspiratif kita bersama Pak Dayo, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi pemirsa. Saya Mia Gandewa pamit undur diri, salam damai Channel 3. Ada 3 hal penting yang penuh penghayatan dalam kehidupan ini: agama, seni, dan ilmu. Agama menuntun hidup lebih terarah. Seni membuat hidup jadi indah. Ilmu menjadikan hidup lebih mudah. Karena tanpa ilmu, hidup pastilah susah. Saya Diah Parisya untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu-Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Cemeti Cerah 5 Menit bersama tamu spesial yang sudah hadir di Om Studio, Bapak Gusti Ketut Widana, yang akan mewadarkan tentang topik bahasan kita, Narayana. Nama dalam bahasa Sanskerta yang diartikan sebagai salah satu perwujudan Dewa Wisnu ini seperti apa dijelaskan secara gamblang dengan narasumber kita. Pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita temukan jawabannya setelah yang satu ini. Di
Didukung oleh Duparani, dupanya Hindu sejati. Pak Widana, Napi Orti? Astungkara becek-becek. Becek-becek Pak ya. Narayana menjadi topik hangat kita. Nah, bagaimana Bapak menguraikan kata Narayana ini dari sudut pandang Hindu, Pak? Iya. Semua kata Narayana berasal dari kata Nara, artinya air, dan Ayana tempat istirahat. Kita ketahui dalam konteks Wisnu Purana, salah satu sumber kepustakaan menyatakan bahwa ketika alam ini hancur lebur, katakanlah pralaya, maka Dewa Wisnu yang disebut-sebut Narayana dalam Wisnu Purana itu beristirahat di atas permukaan air yang memenuhi alam semesta. Nah, sekonyong-konyong kemudian beliau berkehendak untuk mencipta dan kemudian memelihara alam semesta ini. Jadi secara singkat Narayana berarti tempat beristirahat di atas permukaan air. Ya Bapak, tadi Bapak menyebutkan Wisnu Purana Pak ya. Kalau seandainya kita ambil dari konsep Weda atau Itihasa Mahabharata misalnya Pak, di sana diceritakan begitu Pak ya, bahwa Dewa Wisnu ini turun ke dunia berwujud sebagai Krishna. Bagaimana itu Pak? Iya, mengacu Bhagavad Gita bab 4 sloka 7, di sana sudah jelas dinyatakan bahwa ketika dunia ini dilanda kegelapan, kejahatan, jatuh dan runtuhnya moralitas, maka beliau Ida Sang Widi sejatinya dalam manifestasi Wisnu turun ke dunia sebagai awatara. Dalam konteks apa? Menyelamatkan dunia ini dari kehancuran atas kuasa adharma, sehingga dharma bisa tegak kembali. Ya, saya kira itu singkatnya. Saya di Channel 3 masih di Om Studio nih. Nah, kata Narayana ini juga tidak terasa asing nih bagi kita yang selalu melantunkan puja trisannya 3 kali sehari. Di bait kedua Pak, Narayana Nadmit Jiwastikasjit. Nah, gimana Bapak menjelaskan ini agar generasi milenial lebih paham lagi? Ya, secara suratan apa yang tersirat pada bait kedua mantra trisannya itu sejatinya menggambarkan Tuhan itu sendiri sebagai Narayana. Bahwa Narayana itu adalah semuanya ini. Jadi apa yang ada, yang telah ada, apa yang akan ada, jadi semuanya itu bebas dari noda, dari kotoran, dari perubahan. Beliau itu tidak tergambarkan. Jadi sucilah Narayana, beliau itu tidak ada duanya, hanya satu. Maknanya apa? Ini terkait dengan konsep teologi Hindu, Brahma Widya, bahwa Tuhan dalam berbagai manifestasinya sejatinya merujuk pada beliau yang satu, yang tunggal, termasuk dalam sebutan Wisnu sebagai manifestasi, Narayana sebagai avatar, semuanya berpangkal, bersumber, berasal dari beliau yang tunggal. Pemahaman kita tentang ini menunjukkan bahwa Hindu itu sebagaimana agama-agama resmi yang diakui negara bersifat monoteistik, mempercayai, meyakini Tuhan yang tunggal. Sehingga ini untuk mengatakan bahwa tidak benar Hindu itu sebagaimana anggapan miring disebut sebagai agama yang percaya pada Tuhan yang banyak atau politis. Dalam konsep Hindu, monoteis itu memang akan berbeda nanti. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Widana. Demikian pemirsa HITV Channel 3 itulah tadi program Cemeti Cerah 5 Menit sudah disampaikan secara gamblang bagi pemirsa yang ada di rumah. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi pemirsa. Saya Mia Gandewa dan Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Sejatine ajaran sastra agama Hindu Dharma Mega Surat Pancasrada Anggen margi sareng sami melaksana Anggen titi mulati jagat kita
Demikian tadi pemirsa Sundari Nada, makna di balik nada menjadi tayangan akhir kebersamaan kita. Semoga liriknya dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Saya Diah Parisya mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai. Niki wanta ajaran agama tama, ini ukur, ini dur, ini luhur, angin suluh sarang sami agama, angin sadeng margia Yudharma, angin titi mulati sang yang widi. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.